Ya, konflik yang terjadi di Timur Tengah secara efektif membuat Selat Hormuz nyaris tertutup. Badan Energi Internasional memperingatkan cadangan minyak dunia mengalami penyusutan tertinggi dalam sejarah. Konflik yang terjadi di Timur Tengah secara efektif membuat Selat Hormuz nyaris tertutup. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) memperingatkan cadangan minyak dunia yang mengalami penyusutan tertinggi dalam sejarah. Dalam laporan Oil Market Report Mei 2026, IEA mengungkapkan sekitar 4 juta barel minyak per hari diambil dari pasokan cadangan selama April 2026. Lebih dari 10 minggu setelah perang di Timur Tengah dimulai, gangguan pasokan yang terus meningkat dari Selat Hormuz menguras persediaan minyak global. Lembaga yang berbasis di Paris itu mencatat persediaan minyak global yang terpantau termasuk minyak di kapal tanker menyusut 250 juta barel selama Maret hingga April 2026. Krisis BBM akibat penutupan Selat Hormuz salah satunya dirasakan warga di Amerika. Harga minyak melambung tinggi hingga 2 kali lipat dari harga normal. Ya, pemirsa, kepolisian San Diego menduga satu pelaku penembakan sudah merencanakan perbuatannya. Hal ini membantah dugaan ibu pelaku yang menyebut putranya memiliki kecenderungan bunuh diri. She believed her son was suicidal, and she began to share information that several of her weapons were missing. Her vehicle was missing, in addition to her son. She also said that her son was with a companion, and that they were dressed in camo, and that is not consistent with what we would typically see from somebody that is suicidal. That began to trigger a larger threat assessment picture. Our threat management unit began to take the tips and leads that we had and utilize the technology we have available to us. Our license plate readers was at the top of that list. We began to have, we noted that there were hits with the vehicle down in Fashion Valley. We dispatched officers into the area of the mall as a possible location that was a threat. Pemirsa, 3 jurnalis Indonesia diculik tentara Israel dari kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Ya, Dewan Pers mengecam tindakan ini dan meminta pemerintah Indonesia membantu membebaskan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Data dari situs Global Sumut Flotilla (ORG) hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Sumut Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel.
Kecemasan menyelimuti keluarga Rahendro Herubowo, seorang relawan dan mantan jurnalis Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Keluarga berharap pemerintah bisa membantu pembebasan WNI yang diculik oleh Israel. Ibu dari Rahendro Herubowo, Erlina, mengaku terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada hari Minggu. Seluruh pesan yang dikirim tak lagi mendapat balasan. Erlina mengaku sempat melarang anaknya berangkat ke wilayah konflik, namun Heru tetap memilih ikut dalam misi perdamaian tersebut. Heru merupakan salah satu WNI yang diculik Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Terus dengar ibu berita di TV, 4 wartawan di ini katanya di 5 bisa culik sama Israel katanya. Tapi sempat meminta izin kan kalau untuk ke sana atau seperti apa? Bisa minta izin, nanti rumah itu ngapain? Ya ibu kan nyaut begitu. Apaan sih, anak masih kecil, orang tua udah tua. Dia bilang gitu. Tetap aja dia. Jadi sesampainya di sana masih catatan? Masih sampai kemarin minggu masih chatting. Sebelum ditangkap masih di chatting masih. Jadi terakhir ini ya? Terus dari ibu nih ada harapan yang nggak pemerintah supaya? Ibu harapan ibu biar pemerintah cepat-cepat ngurus tuntas biar cepat selamat dikembalikan ke Indonesia dengan selamat itu. Pemirsa, sebanyak 16 warga negara Malaysia yang bergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ditahan oleh Zionis Israel. Ya, dan hingga kini ke-16 aktivis Malaysia masih ditahan di penjara apung milik Israel. Pemirsa, ini merupakan visual di saat kapal yang membawa sejumlah aktivis Malaysia dihentikan dan ditahan oleh Zionis Israel di Laut Mediterania pada Senin lalu. Tanpa melawan, para aktivis terpaksa mengikuti arahan Zionis Israel yang dilengkapi oleh senjata api. Terlihat juga Zionis Israel mengarahkan senjata ke arah aktivis. Informasi terbaru, pemirsa, para aktivis tersebut kini ditahan secara ilegal di penjara apung milik Israel. Dalam hal ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Israel untuk membebaskan segera seluruh aktivis yang ditahan secara ilegal. Zionis Israel juga menculik adik dari Presiden Irlandia, Catherine Connolly, yakni Margaret Connolly. Margaret Connolly ini merupakan seorang dokter yang merupakan satu dari 6 aktivis Irlandia yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla. Saat ini ia dan seluruh aktivis lainnya yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla ditahan secara ilegal oleh Zionis Israel. My name is Dr. Margaret Connolly. I am an Irish citizen and I work in Sligo, Ireland. If you are watching this video, it means I have been kidnapped from my boat in the flotilla by the Israeli occupying forces and am now being held illegally in an Israeli prison. I am so proud to be taking part in this flotilla. Pemirsa, jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer Israel berhasil ditembus oleh drone Hizbullah. Ya, sebelumnya jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video keberhasilan drone mereka menghancurkan kendaraan militer Israel. Dalam video tersebut, drone milik Hizbullah menghantam tank Israel meski sudah dilapisi dengan jaring pelindung. Ancaman drone kamikaze berpadu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat. Bahkan dengan cara yang terkesan darurat, kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Tujuannya sederhana, namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan.
Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledakan diharapkan berkurang. Meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya, rangka logam dan jaring nilon nampaknya terbukti tidak efektif. Untuk melindungi kendaraan militer Israel, Israel nampaknya harus kembali mencari cara untuk melawan drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Ya, pemirsa, sebuah video kembali dirilis oleh militer Hizbullah saat rudal terpadu milik Hizbullah hancurkan tank Merkava milik Israel. Rudal terpadu milik Hizbullah menghancurkan tank Merkava milik Israel di dekat Tel Nahas di kota Kafr Kala, Lebanon Selatan. Tank ditargetkan terlebih dahulu sebelum kemudian rudal meluncur dan menghancurkan tank tersebut. Hizbullah berupaya menahan pasukan Israel yang mulai masuk ke Lebanon Selatan. Selain menggunakan rudal, mereka juga memanfaatkan drone kamikaze. Ya, setelah menutup Selat Hormuz, Iran ancam akan memutus kabel fiber optik di Selat Hormuz. Pemutusan kabel internet ini akan mengganggu perdagangan dan juga telekomunikasi di dunia. Ancaman Iran untuk memutus kabel internet bawah laut merupakan respon strategis dan tekanan terhadap Amerika Serikat dan para sekutunya. Iran juga dilaporkan akan menjadikan infrastruktur digital di Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan baru atau sebagai tawar-menawar ekonomi. Sedikitnya 7 kabel fiber optik internasional melintas di Selat Hormuz. Ini menjadi jalur pertukaran data yang sangat penting bagi Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Lebih dari 10 triliun dolar transaksi finansial global terjadi setiap hari melalui jalur ini. Ya, di tengah pengumuman penundaan serangan Amerika Serikat ke Iran, kapal perang USS Boxer Amphibious melintas di Selat Malaka. Kapal perang ini dilengkapi dengan sejumlah pesawat dan membawa berbagai peralatan logistik. Ya, kapal perang Amerika Serikat USS Boxer Amphibious melintasi Selat Malaka pada Selasa. Rekaman dari pelabuhan Singapura menunjukkan kapal perang ini membawa berbagai peralatan logistik, termasuk jet tempur multiperan F-35. Sebelumnya, kapal perang ini dijadwalkan menuju Timur Tengah dengan mengangkut lebih dari 2.000 marinir, namun ditunda. USS Boxer ini melintas di Selat Malaka usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan militer ke Iran.